Laka karambol di Jalan Raya Purwodadi Semarang libatkan 5 kendaraan. Kekeringan di Pati semakin meluas, Pemkab Pati tetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Kekeringan sebabkan krisis air bersih, warga kota Randuacir antri dropping air bersih. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kecelakaan karambol melibatkan 5 kendaraan terjadi di Kota Grobogan. Dalam peristiwa tersebut sempat terjadi adu mulut antara para pengemudi karena saling menyalahkan. Adu terjadi antara para pengemudi yang terlibat kecelakaan karambol di Jalan Raya Purwodadi Semarang, Desa Ngeluk, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Polisi segera melerai supaya adu mulut tidak berkepanjangan. Kecelakaan yang melibatkan 5 kendaraan sekaligus, yakni 2 truk, 1 mobil, 1 pick-up, dan 1 tronton, terjadi di dekat lokasi perbaikan jalan. Saat itu terjadi buka tutup jalur. Saat jalur dari arah Semarang mulai ditutup, kendaraan pelan-pelan mulai berhenti. Namun pick-up hitam malah mendahului di lajur kanan. Sesaat kemudian pick-up bermuatan kelapa kembali ke lajur kiri dengan cara memotong arus. Naas, pick-up tertabrak tronton di belakangnya. Pick-up kemudian menabrak truk, lalu menabrak mobil dan menabrak truk yang paling depan. Tidak tahu kejadian ini. Saya pas di belakang gitu. Tahu-tahu kan keluar sudah kejadiannya kayak gitu posisinya. Ada korban, Pak? Korbannya ya kejepit, cuman nggak masih selamat. Tadi ditolong warga semua, banyak dibantu bisa keluar. Dari arah barat menuju ke timur, Pak, tadi, Iya. Pak? Kita bermuatan dari arah barat, kemudian hampir sampai pemberhentian ada mobil kendaraan 3 nyalip dengan kecepatan tinggi masuk ke iring-iringan depan saya. Beberapa kendaraan. Jadi kita sudah jarak tidak nyampe itu rem. Jadi saya lempar ke kanan, banyak orang di sini, lokasi sini. Di depan kendaraannya ada berapa kendaraan dan di belakang ada berapa kendaraan itu, Pak? Yang nyalip saya itu setahu saya 3. 5 kendaraan mengalami kerusakan dan kerusakan paling parah terjadi pada mobil serta pick-up. Kedua kendaraan itu ringsek bagian depan dan belakang. Sopir pick-up sempat terjepit setelah dievakuasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Yakum Purwodadi. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintahan Kabupaten Pati menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul meluasnya wilayah kekeringan yang saat ini mencapai 70 desa. Di masa kenaikan status ini, bantuan tak terduga dari kabupaten, provinsi maupun dana siap pakai dari BNPB dapat dialokasikan kepada masyarakat terdampak. Semakin meluasnya sebaran wilayah kekeringan, tepatnya di 70 desa yang tersebar di 10 kecamatan, membuat Pemda Pati menaikkan status kekeringan dari siaga menjadi tanggap darurat bencana kekeringan. Penetapan ini didasari dan mengacu pada Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013, tentang pedoman status keadaan darurat bencana Pasal 11. Yang di dalamnya termaktub cakupan lokasi bencana kekeringan di lokasi pada kurun waktu tertentu. Korban bencana meliputi paling sedikit 1.200 hektar lahan pertanian, 3 desa mengalami kekeringan air minum serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan yang tidak memenuhi. Penjabat Bupati Pati Hinggar Budi Anggoro menuturkan banyak hal yang bisa dilakukan dengan menaikkan status tanggap darurat bencana yang berlangsung 14 hari. Di antaranya dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah lewat Disketapang dan jenis bantuan lainnya. Pada saat ini kita lakukan penetapan itu biar kita bisa melangkah lebih luas lagi, agar tidak muncul lagi permasalahan-permasalahan tambahan lagi. Sebenarnya
bisa kita tetapkan kemarin-kemarin, tapi kita sudah bisa melakukan terkait dengan apa-apa yang harus kita lakukan, ya kita lakukan dengan kemampuan yang ada. Tapi saat ini kita coba tetapkan sehingga biar kita bisa berbuat lebih luas lagi. Saya kira gitu. Ini kelebihan apa Pak yang ketika status ini dinaikkan mungkin dari Pemko? Sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa lakukan tadi yang kaitannya dengan penanganan bantuan yang beras pemerintah cadangan itu. Kita juga bisa nanti ada beberapa penggunaan alokasi anggaran yang BTT ya Bu. BTT juga, dan banyak hal lah yang bisa kita lakukan dengan penetapan ini, sehingga kita bisa juga dengan BNPB ya Pak, ya, DSP BNPB juga kita bisa coba lakukan penggalian ke sana, sehingga saya kira nggak ada permasalahan yang di SPP. Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menuturkan konsekuensi dari kenaikan status ini dapat mengakses bantuan tak terduga kabupaten, provinsi, serta BSP BNPB. Penetapan status tanggap darurat ini memang harus hati-hati, kita harus dengar betul saran teknis dari para OPD teknis. Jadi kalau tadi wadah TNI kelihatannya terlambat, itu tidak. Karena syarat ketentuan-ketentuan yang lain yang mengatur untuk penetapan status tanggap darurat ini seperti misalnya kerugian harta. Ya ketika hampir tidak ada lah. Cuma memang konsumsi masyarakat untuk beli air bersih itu meningkat ya. Belum ada pengungsian, masyarakat tidak ada yang mengungsi. Layanan kepada masyarakat baik itu di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, administrasi itu semuanya sudah tidak terhambat. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya baru saat ini kita tetapkan. Pihaknya menambahkan fokus penanganan BPBD masih terkait pendistribusian air secara merata di berbagai wilayah terdampak, serta menambah jumlah frekuensi pendistribusian air meski hanya memiliki 3 tangki dengan kapasitas tangki 4.000 liter, 4.500 liter, dan 5.000 liter. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Kita ke Salatiga pemirsa, sudah beberapa bulan ini krisis air bersih juga dirasakan sejumlah warga di kota Salatiga. Untuk bisa mencukupi kebutuhan air bersih, warga di Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo mengandalkan bantuan dari berbagai pihak. Kali ini bantuan dikirim dari pihak Polres setempat. Dengan membawa ember, puluhan warga Sugih Waras, Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga mulai mengantri untuk mendapatkan air bersih. Dropping dilakukan pihak kepolisian dengan mengisi tandon air di depan salah satu rumah warga. Dalam dropping kali ini, Polres Salatiga menyalurkan 4.000 liter air. Jadi kegiatan masalah pembagian air bersih kaitannya yang berdampak dengan kekeringan ini sebenarnya bulan kemarin sudah kita laksanakan secara bertahap, dan ini juga karena kaitannya dengan HUT Mas, jika hanya hari ini, besok pun akan kita laksanakan pengiriman air bersih sekitar 8 liter. Dampak dari kemarau panjang yang terjadi di wilayah Argomulyo ini, sedikitnya 50 warga mengalami kesulitan air bersih. Sudah beberapa bulan krisis air dirasakan warga di 5 RW Kelurahan Randu Acir. Karena tidak turun sehingga airnya habis. Nah, oleh karenanya kami mulai dropping itu memang mulai bulan Agustus ke sini, sampai dengan saat ini kami terus melakukan dropping. Minimal dalam 1 minggu ini kami mendropping antara 20 sampai 30 tangki. Jadi satunya sumber air hanya bantuan dari pemerintah dan relawan, Bu? Tidak juga, karena masih ada air dari PDAM baik kota ataupun kabupaten, hanya memang mengalirnya itu kecil sekali sehingga tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan air. Selain melakukan penyaluran bantuan air bersih ini, dalam rangka menyambut HUT Humas Polri dilakukan juga kegiatan donor darah dan penanaman pohon. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Harga berbagai jenis cabai di Pasar Pagi, Kota Tegal, Jawa Tengah kembali merangkak naik. Berbeda dengan cabai, harga bawang merah justru mengalami penurunan harga. Berbagai jenis cabai rata-rata mengalami kenaikan harga berkisar dari Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting saat ini dijual dengan harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit merah atau cabai setan dan rawit putih naik berkisar Rp5.000 per kilogram. Rawit setan sebelumnya dijual Rp35.000, saat ini dijual Rp40.000 per kilogram.
Cabai rawit hijau sebelumnya Rp35.000 per kilo, sekarang mencapai Rp38.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai hijau besar dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menyebut naiknya harga cabai pengaruh dari kemarau panjang, sehingga banyak tanaman yang gagal panen. Biasanya ini sih panennya sedikit mungkin Mas ya, soalnya pasokannya sedikit. Kemarau ya? Iya, kemarau juga mempengaruhi ya. Ini dari mana pasokannya? Pasokannya dari Brebes, Tanjung, sama Benjaran. Per kilo sampai, per hari sampai berapa kilo? Apanya? Habisnya? Lakunya ya? Lakunya ya 5 kiloan. Kalau 5 kilo, wah hijau ini hijau yang lagi laku. Ya ini. Kemarau. Oh. Ini kiriman dari mana Bu cabainya? Berbeda dengan cabai, harga bawang merah justru mengalami penurunan harga. Saat ini bawang merah dijual Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Rabu 4 Oktober 2023 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, teras pasar kreatif Lasem ambruk. Diduga ambruknya bangunan ini dikarenakan antara cor teras dengan tembok kurang kuat. Untuk sementara kerugian belum dapat diketahui. Setelah beberapa hari yang lalu pasar kreatif Lasem sempat dikunjungi Menparekraf Sandiaga Uno, Rabu pagi terlihat teras pasar tersebut rubuh. Disinyalir topangan genteng di baja ringan yang membuat ambruknya teras kuliner pasar. Akibat robohnya teras kuliner pasar kreatif Lasem, ada 4 kios yang terdampak dan harus ditutup. Sabarudin, salah seorang penjual bakso di pasar kuliner kreatif Lasem, mengaku bahan baku yang ia belanjakan sudah berada di dalam kios. Dengan adanya kejadian ini, ia merugi hingga Rp900.000. Dan itu pun baru dari bahan baku saja, belum dengan peralatan lainnya. Kejadiannya pagi 6:30. Berarti ya kosong ya. Pak, ini kan nggak bisa jualan, Pak. Ini nggak bisa jualan ya. Seperti apa, Pak? Ya, harapannya saya kan mau jualan kemana? Nah, katanya Bapak itu tunggu nunggu nanti biar didata. Saudara nanti dikasih tunggu di luar atau di sini kan. Barang-barang rusak ada, Pak? Barang-barang ya itu di dalam itu abrakan itu. Nah, di dalam tidak ada yang rubuh, dia dicorok. Cuma bagian depan. Atapan tok ya. Pak, nyon pendapatan sehari berapa, Pak? Kalau hari biasa itu ya 100 ya, sampai paling mentok 200. Kalau malam minggu alhamdulillah ya sampai 400-500. Kalau malam minggu loh ya. Kalau biasa itu 100 sampai 200. Berarti ini libur dulu, Pak ya? Libur dulu nggih, libur. Ya libur jualan mana, Mas? Yang saya khawatirkan tuh seperti bakso kemarin saya beli, saya bikin, saya mau ambil nggak boleh. Ya, modal tuh bosok terus gimana? Kabid Dindakop Heri Martono mengatakan, terkait robohnya teras pasar kreatif Lasem, dirinya akan melaporkan ke PUPR serta Bupati. Pihaknya menduga tumpuan genteng ke baja ringan yang membuat runtuh teras kuliner pasar kreatif. Ini murni semua APBN dan semua yang pengerjaan pusat semua. Ini ya, itu dari kami yang utama tadi nanti kita rekan Pak Kapolsek yang memang kita pengamanan dulu yang memang polis line lah ini untuk keamanan, untuk pemeriksaan lebih lanjut biar lebih safety-nya. Jadi kita sudah melakukan tahap-tahapan dan ini nanti kami akan membuat laporan di Kementerian PUPR, kemudian di Pak Bupati juga nanti kita laporkan, dan PI pun tadi secara cepat sama PPKOM hari ini ke lokasi. Mungkin PPKOM-nya yang megang RAP-nya kan kita nggak tahu. Jadi nanti mungkin sama PPKOM-nya saja. Dan ini belum masih apa ya, Pak? Belum tahu yang penyebabnya dari mananya, ketika kasat mata aja mungkin ada tumpuan yang memang baut itu tidak nanam, intinya tadi sebelah di bawah kelihatan, di bawah kelihatan sama yang di tengah itu yang
bocor dalamnya itu besinya itu enggak ada yang monol. Jadi kayak semacam kayak dispenser gitu. Heri Martono menambahkan untuk kerugian sementara belum diketahui karena semua belum dihitung. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Kabupaten Rembang, Jawa Tengah memiliki banyak makanan khas yang menggugah selera. Salah satunya kuliner yang mirip dengan opor, yaitu lontong tuyuhan. Makanan khas tersebut terbuat dari komposisi lontong yang dibungkus daun berbentuk kerucut atau segitiga dengan tambahan ayam kampung, serta kuah kuning kental yang mirip dengan opor. Lontong tuyuhan memiliki cita rasa yang lebih pedas serta agak manis dibandingkan dengan lontong opor. Selain dari kuah yang lebih pedas, lontong tuyuhan menggunakan lontong berbentuk segitiga yang menyerupai ketupat dengan 3 tusuk lidi sebagai pengaitnya. Konon bentuk tersebut menganut ajaran sunnah Rasul. Ramin, salah seorang penjual kuliner legend lontong tuyuhan, mengaku sudah berjualan hampir 23 tahun. Selain cita rasa yang khas, lontong khas tuyuhan dibuat menggunakan ayam kampung asli dengan lontong berbentuk kerucut segitiga. Selain karena sejarah, pembuatan berbentuk segitiga agar lebih mudah dalam pembuatannya. Sudah 23 tahun. Yang membedakan dengan lontong opor biasa apa? Ada yang bilang beda, masakannya aja sudah beda. Ini pakai ayam kampung apa ayam? Kampung. Asli ayam kampung Pak ya? Iya. Bikinnya lebih gampang kayak ini. Nah. Kalau terucut yang panjang itu daunnya itu harusnya lebar. Kalau gini daunnya tidak terlalu lebar, bisa dibikin kayak gini. Makanan khas Rembang. Asli dari Desa Tuyuhan. Oh, asli Desa Tuyuhan. Iya. Sentra lontong tuyuhan sendiri berada di Desa Tuyuhan, Kecamatan Pancur, Kota Rembang. Di desa ini berjejer para penjual kuliner legend khas Kota Garam. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan untuk tetap bisa berbagi kepada sesama. Seperti yang dilakukan oleh para dermawan di Grobogan, Jawa Tengah dengan mendirikan rumah makan rakyat. Mereka mendirikan rumah makan ini diperuntukkan bagi siapa saja yang datang dengan berbagai menu tanpa dipungut biaya sepeser pun. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan rumah makan pada umumnya, namun siapa sangka di tempat ini menyediakan berbagai menu makanan gratis bagi siapa saja yang datang. Mereka yang datang akan dilayani dengan sambutan hangat dan dipersilahkan memilih dan menyantap makanan dan lauk yang sudah disediakan. Setiap harinya rumah makan ini tidak pernah sepi, sekitar ada 100 orang yang datang untuk bisa menikmati menu makanan gratis. Sejak dirintis 3 tahun lalu, saat pandemi COVID-19 melanda dan hingga saat ini, di tengah mahalnya harga beras di pasaran, tidak menyurutkan semangat para dermawan untuk berbagi. Saat ini rumah makan rakyat sudah memiliki 15 cabang di berbagai kota dengan menyediakan makanan gratis bagi masyarakat luas. Untuk setiap harinya rumah makan rakyat menghabiskan sekitar Rp500.000 untuk belanja kebutuhan makan dan lauk. Dana tersebut berasal dari sumbangan dari para dermawan yang kemudian dibelanjakan. Untuk menyajikan makanan, rumah makan ini ditangani oleh para relawan. Makanya kita dari PBI terutama ya, dari Ustadz Arif Agus Hamil itu menginisiasi untuk mendirikan rumah makan rakyat Grobogan. Tapi tidak hanya di Grobogan saja sebenarnya, rumah makan rakyat ini ada di seluruh Indonesia. Sekarang sudah ada 15 outlet di seluruh Indonesia. Mas, ini kan beras mahal, Mas. Gimana Mas cara mengatasinya, Mas? Dengan adanya pasar rumah makan rakyat ini, dengan harga yang beras yang mahal saat ini gimana, Mas? Ya, alhamdulillah semuanya atas kebesaran Allah SWT. Jadi kita semua pasrahkan kepada Allah dengan kita tetap berharap semua Allah akan tolong seperti itu. Tapi ya, alhamdulillah sebenarnya berlangsung semuanya berlangsung dengan baik gitu. Tapi pengaruh nggak Mas dengan beras saat ini, Mas? Kalau untuk itu kita nggak ada pengaruhnya Pak, karena ya kita selama ini kalau misalnya kondisi beras lagi mulai menipis gitu ya, kita kode di grup, kita kode di Facebook, di media sosial, seperti itu. Alhamdulillah Allah datangkan dermawan-dermawan untuk ikut andil dalam Karangan Grobogan ini. Ini per hari berapa yang datang, Mas?
Kalau yang datang ya kira-kira kurang lebihnya 100 orang. Tiap hari ya Mas? Tiap hari insya Allah. Mereka yang kesini rata-rata pekerja apa Mas? Di sini banyak sekali bisa dilihat, ada tukang beca, ada para pemulung, ada kebersihan, tukang kebersihan, ya gojek juga ada ya macam-macam lah. Alhamdulillah rumah makan rakyat Gerobogan bisa berjalan baik, bisa membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, khususnya ekonomi Lugu yang masih lemah nih, masih banyak kekurangan, tukang beca, tukang rosok, tukang apa aja yang pada di sini Pak, sarapan gratis semua bisa membantu orang-orang seperti itu Pak. Dengan tiap hari berapa kilo Pak? Bisa 15 sampai 20 kilo Pak. Per hari Pak ya? Iya. Itu belum sahur-sahurannya Pak ya? Iya. Salah satu warga Muhammadun mengaku terbantu dengan adanya rumah makan gratis ini. Di tengah naiknya harga pangan di pasaran, dirinya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli makanan. Sangat membantu sekali dan ini membantu warga yang sekiranya kurang mampu. Dan untuk beras, jadi kita nggak perlu beli beras setiap hari. Bagi warga yang kurang mampu bisa datang ke sini kalau tiap pagi. Sarapan gratis ya Mas? Gratis, ya. Untuk menu? Untuk menu gonta-ganti. Tapi enak juga ya Mas ya? Enak juga. Seperti pagi ini ada botok, ada tahu, ada kerupuk. Biasanya soto, pindang, pecel, dan lain sebagainya. Kebanyakan yang kesini itu pekerja apa Mas? Ya, pemulung, tukang ojek, warga yang sekiranya gajinya nggak UMR kayak gitu, yang harus tiap hari harus mencari rezeki. Intinya yang menengah ke bawah kayak gitu. Jadi sangat membantu sekali untuk makan gratis kayak gini. Warga berharap keberadaan rumah makan rakyat terus ada karena sangat membantu mengurangi beban kebutuhan ekonomi mereka. Dari Gerobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul meluasnya wilayah kekeringan yang saat ini mencapai 70 desa. Di masa kenaikan status ini, bantuan tak terduga dari kabupaten, provinsi maupun dana siap pakai dari BNPB dapat dialokasikan kepada masyarakat terdampak. Harga berbagai jenis cabai di Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah kembali merangkak naik. Berbeda dengan cabai, harga bawang merah justru mengalami penurunan harga. Rabu 4 Oktober 2023 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, teras Pasar Kreatif Lasem ambruk. Diduga ambruknya bangunan ini karena antar cat teras dengan tembok kurang kuat. Untuk sementara kerugian belum dapat diketahui. Kabupaten Rembang, Jawa Tengah memiliki banyak makanan khas yang menggugah selera. Salah satunya kuliner yang mirip dengan opor, yakni lontong tuyuhan. Makanan khas tersebut terbuat dari komposisi lontong, dibungkus daun berbentuk kerucut atau segitiga dengan tambahan ayam kampung, serta kuah kuning kental mirip opor. Pemirsa, rangkuman berita tadi menutup jumpa kita di Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.